Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ainul Dafira, NIM 19202204 kali 13. Di sini saya akan mempresentasikan teori komunikasi tentang pemikiran kelompok. Berpartisipasi dalam kelompok adalah fakta kehidupan. Apakah orang-orang di sekolah, tempat kerja, sebuah lembaga relawan, pertemuan spiritualitas, atau tempat lainnya, mereka sering menghabiskan berjam-jam kerja yang signifikan dalam kelompok untuk memahami sifat pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Pemikiran kelompok atau disebut dengan grouping didefinisikan sebagai cara berunding. Janis berpendapat bahwa anggota kelompok sering terlibat dalam berunding, di mana mencari rencana konsensus atau kebutuhan bagi setiap orang untuk setuju. Melebihi pikiran sehat, mungkin telah berpartisipasi dalam kelompok di mana keinginan untuk mencapai suatu tujuan atau tugas adalah lebih penting daripada mengembangkan solusi yang masuk akal untuk masalah-masalah. Biasanya, proses pengambilan keputusan menggarisbawahi pemikiran kelompok adalah sejarah. John Swartz dan Matthew Ward 2003 berkomentar bahwa prinsip-prinsip pemikiran kelompok sedang bekerja ketika di Columbia. Insinyur mereka menunjukkan bahwa orang-orang pintar yang bekerja secara kolektif bisa lebih bodoh daripada jumlah otak mereka. Pemikiran kelompok merupakan fenomena yang bertanggung jawab atas orang yang cerdas dan berpengetahuan membuat keputusan. Memasuki yang pertama, yaitu asumsi dari pemikiran kelompok. Pada intinya, pemikiran kelompok adalah sebuah teori yang berkaitan dengan komunikasi kelompok kecil. Kelompok kecil adalah bagian dari hampir setiap segmen masyarakat Amerika Serikat. Janis memfokuskan karyanya pada kelompok penyelesaian masalah atau problem solving groups dan kelompok berorientasi tugas, text oriented groups, dan tujuan utamanya adalah untuk membuat keputusan dan memberikan rekomendasi. Kebijakan pengambilan keputusan adalah bagian penting dari kelompok kecil. Kegiatan lain dari kelompok kecil termasuk berbagi informasi, bersosialisasi, berhubungan dengan orang dan kelompok-kelompok eksternal dan grup, dan mendidik anggota baru. Asumsi pertama dari pemikiran kelompok berhubungan dengan karakteristik kehidupan kelompok. Di sini dijelaskan sedikit mengenai apa itu kekompakan. Kekompakan atau disebut dengan kohesinis didefinisikan sebagai sejauh mana anggota kelompok bersedia untuk bekerja sama. Inilah rasa kebersamaan kelompok. Kohesif muncul dari sikap, nilai, dan pola perilaku kelompok. Para anggota yang sangat terikat pada sikap, nilai, dan perilaku anggota lain lebih mungkin untuk dipanggil kohesif. Dan kohesif itu sendiri adalah perekat yang membuat kelompok utuh. Asumsi kedua, yaitu membahas proses penyelesaian masalah dalam kelompok kecil. Ini hal biasanya merupakan suatu usaha terpadu. Dengan ini berarti bahwa orang tidak cenderung untuk mengganggu pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Ketika anggota kelompok yang berpartisipasi, mereka cenderung untuk terikat pada kepentingan yang lebih besar untuk mempertahankan kelompok daripada masalah-masalah yang sedang dipertimbangkan. Namun, anggota kelompok tampaknya lebih cenderung untuk mengikuti pemimpin saat waktu pengambilan keputusan itu tiba. Dan asumsi yang ketiga, yaitu menggarisbawahi sifat alami pada banyak penyelesaian masalah dalam kelompok yang berorientasi pada tugas yang memiliki seorang. Mereka biasanya kompleks dalam membahas asumsi ini. Selain itu, anggota tidak hanya harus memahami tugas di tangan, tetapi juga orang-orang yang memberikan masukan ke dalam tugas tersebut. Marvin Shaw 1981 dan tim dari Isa Engelbert dan Diana Wynn 2003 membahas masalah tambahan yang berkaitan dengan kelompok. Mereka mencatat berbagai pengaruh yang berada di dalam kelompok kecil: usia anggota kelompok, sifat kompetitif anggota kelompok, kecerdasan anggota kelompok, kepemimpinan yang muncul dalam kelompok. Misalnya, karena banyak budaya tidak menempatkan kontribusi pada komunikasi yang terbuka dan ekspresif, beberapa anggota dapat menahan diri dari perdebatan atau dialog yang mengejutkan anggota kelompok lainnya. Jika dinamika kelompok yang kompleks dan menentang, mengapa orang-orang begitu sering ditugaskan untuk kerja kelompok?
Jelas, jawabannya terletak pada pepatah, 2 kepala lebih baik daripada 1. Gloria Galanis dan Katharine Adams 2013 efektif membantah poin ini dengan mengakui bahwa kelompok-kelompok yang lebih baik dalam memecahkan masalah daripada individu hanya karena ketersediaan mereka untuk lebih menguasai informasi. Hubungan asumsi ini dengan pemikiran kelompok tidak seharusnya terlepas dari diri kita. 2 masalah mendapat perhatian. Pertama, kelompok yang anggotanya serupa satu sama lain adalah kelompok yang lebih kondusif untuk pemikiran kelompok. Kedua, keputusan kelompok yang tidak serius dipertimbangkan oleh semua orang dapat memfasilitasi pemikiran kelompok. Kualitas usaha dan kualitas pemikiran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan kelompok. Memasuki yang kedua yaitu kekompakan kelompok, di mana tadi dijelaskan di depan bahwa di awal bahwa kekompakan itu adalah saling bekerja sama. Di sini juga dijelaskan kekompakan dan dampaknya dalam kaitannya dengan 3 asumsi yang memandu pemikiran kelompok. Kelompok juga sebuah kondisi antisinden. Kekompakan adalah bahan yang diperlukan jika kelompok atau tim sampai pada keputusan bijaksana, inklusif, dan informatif. Namun, ketika efektivitas atau konsekuensi dari keputusan kelompok tetap tidak lebih penting daripada kohesif suatu kelompok, Janis berpendapat bahwa kelompok rentan terhadap pemikiran kelompok. Memasuki yang ketiga yaitu faktor struktural. Janis mencatat bahwa karakteristik struktural tertentu atau kesalahan mendorong pemikiran kelompok, dan mereka termasuk: pertama, solusi kelompok; kedua, kurangnya kepemimpinan yang adil; ketiga, kurangnya prosedur yang jelas dan untuk keputusan; keempat, homogenitas latar belakang kelompok. Isolasi kelompok mengacu pada kemampuan suatu kelompok tidak terpengaruh oleh dunia luar. Dan apa yang terjadi di sana? Selanjutnya, sangat mudah untuk isolasi yang terjadi jika anggota kelompok tidak meminta pendapat suatu pandangan orang-orang eksternal ke dalam kelompok. Kurangnya kepemimpinan yang adil berarti adalah anggota kelompok yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi. Sebuah kesalahan struktural yang dapat menyebabkan pemikiran kelompok adalah kurangnya prosedur pengambilan keputusan. Sebuah kesalahan struktural kedua adalah homogenitas latar belakang dari anggota. Janis 1982 mencatat bahwa kurangnya dalam perbedaan latar belakang sosial dan ideologi di antara anggota kelompok kohesif membuat lebih mudah bagi mereka untuk setuju pada apapun proposal yang diajukan oleh pemimpinnya. Dan saya sama NIM 192022000032. Tekanan kelompok. Tekanan pada kelompok menimbulkan pemikiran kelompok. Tekanan terjadi ketika anggota kelompok dipengaruhi oleh masalah-masalah, sumber daya, atau kejadian baik di luar maupun di dalam. Ketika tekanan tinggi, anggota kelompok mungkin tidak menemukan solusi yang tepat. Hal itu membuat mereka bergantung pada pemimpin mereka. Ketika pengambil keputusan berada di bawah tekanan yang besar yang berasal dari kekuatan-kekuatan kelompok, pengambilan keputusan yang salah akan terjadi. Tekanan adalah konsep yang komprehensif dalam hal ini, mencakup baik tekanan internal maupun eksternal. Misalnya, jika seorang mendapatkan tugas dan itu memiliki tenggat waktu dan ia tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut. Faktor eksternal dalam hal ini adalah atasan memberikan waktu dan dia tidak bisa memenuhinya. Adapun faktor eksternal yaitu bahwa ia memiliki alasan lain karena ada hal yang harus ia lakukan dan itu lebih penting daripada tugas tersebut. Misalnya merawat orang tua yang sakit atau sebagainya. Gejala pemikiran kelompok. Gejala pemikiran kelompok adalah kondisi yang sudah ada pada sebelumnya yang membawa kelompok untuk mencari persetujuan. Mencari persetujuan terjadi ketika kelompok mencoba untuk mencapai konsensus dalam keputusan akhir mereka. Ketika mencari persetujuan terlalu jauh, maka akan menghasilkan gejala pemikiran kelompok.
Adapun 3 kategori pemikiran kelompok. Yang pertama adalah penilaian yang terlalu tinggi terhadap kelompok. Yang kedua, pemikiran yang tertutup. Dan yang ketiga adalah tekanan terhadap keseragaman. Penilaian yang terlalu tinggi. Penilaian kelompok yang terlalu tinggi termasuk perilakunya yang menunjukkan kelompok percaya bahwa itu lebih dari yang ada. 2 gejala spesifik yang ada di kategori ini adalah ilusi kekebalan dan keyakinan dalam moralitas yang melekat pada kelompok. Ilusi kekebalan merupakan keyakinan kelompok bahwa mereka cukup istimewa untuk mengatasi rintangan atau kemunduran. Mereka yakin bahwa mereka tak terkalahkan, oleh karena itu mereka tidak ingin dianggap sebagai pemilik sedikit kekuasaan. Mereka berani mengambil risiko dan percaya bahwa memilih target adalah suatu hal yang bijaksana dalam suatu tindakan. Keyakinan pada moralitas yang melekat dalam kelompok merupakan asumsi bahwa anggota kelompok bijaksana dan baik. Oleh karena itu, pengambilan keputusan mereka harus baik karena kelompok menganggap diri mereka baik. Dengan keyakinan ini, anggota menghilangkan rasa bersalah atau malu dan mengabaikan etika pada keputusan mereka. Pemikiran tertutup. Ketika sebuah kelompok berpikiran tertutup, itu artinya mereka mengambil pengaruh luar pada kelompok. Mereka mengabaikan pendapat orang lain dan peringatan keputusan pada kelompok yang buruk. Ada 2 jenis kategori dalam hal ini, yaitu stereotip luar kelompok dan rasionalisasi kolektif. Stereotip kelompok luar dapat dilihat dalam kelompok yang sedang krisis yang stereotip tentang saingan atau musuh. Stereotip ini menggarisbawahi fakta bahwa setiap lawan yang lemah atau bodoh untuk melawan taktik ofensif. Rasionalisasi kolektif merujuk pada situasi di mana anggota kelompok mengabaikan peringatan yang mungkin mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali pikiran dan tindakan mereka sebelum mereka mencapai keputusan akhir. Pada sebagian besar kejadian, gejala ini juga disebut sebagai rasionalisasi berita buruk. Tekanan menuju keseragaman. Tekanan menuju keseragaman bisa sangat besar bagi beberapa kelompok. Beberapa kelompok yang kompak mungkin mengatur dirinya sendiri untuk menjadi pemikiran kelompok. Ada 4 gejala dalam kategori ini. Yang pertama adalah sensor diri, yang kedua adalah ilusi kebulatan suara, yang ketiga, kehadiran pemikiran kelompok yang menunjuk diri sendiri, dan keempat adalah tekanan langsung pada para pembangkang. Sensor diri mengacu pada kecenderungan anggota kelompok untuk meminimalkan kerugian dan menjawab argumen mereka. Mereka mulai menebak-nebak ide mereka sendiri. Yang kedua, ilusi kebulatan suara yang menunjukkan bahwa diam adalah tanda persetujuan. Yang ketiga, kelompok dalam krisis mungkin termasuk pemikir yang menunjuk diri sendiri. Anggota yang melindungi kelompok dari informasi yang merugikan. Gejala terakhir melibatkan menekan setiap anggota kelompok yang mengungkapkan pendapat, sudut pandang, atau komitmen yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Pikirkan mengenai hal ini semua terjadi di sekitar Amerika Serikat. Selain kebutuhan skala yang diidentifikasikan sebelumnya, pengambilan keputusan pemikiran kelompok telah dibuktikan dalam sejumlah contoh domestik dan global. Pada skala yang lebih kecil, pemikiran kelompok terjadi di sekitar kita dalam kelompok-kelompok kecil yang kurang kritis. Misal ketika seorang akan kuliah, orang tuanya menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kakek neneknya juga lulusan perguruan tinggi, maka ia menganggap apabila ia lulus perguruan tinggi akan lebih banyak membuat uang 2 kali lebih banyak dari lulusan SMA. Keputusannya akan hal itu terbuat begitu saja tanpa memikirkan hal lain. Pikirkan sebelum bertindak cara mencegah pemikiran kelompok. Diskusi mengenai pemikiran kelompok dan isu-isu yang menyertai teori ini mungkin telah memberikan kesan bahwa semua kelompok kohesif akan rentan terhadap pemikiran kelompok. Kekompakan adalah suatu kondisi yang cukup diperlukan, tapi bukan dari pemikiran kelompok. Meskipun demikian, secara teratur, ketika kelompok-kelompok menemukan diri mereka dalam situasi yang sangat kohesif, dan ketika mengambil keputusan berada di bawah tekanan besar, pemikiran kelompok dapat terwujud. Ketika kelompok mengambil keputusan melihat berbagai tujuan anggota kelompok berharap untuk tercapai, mengembangkan dan mengkaji rencana aksi dan alternatif, mengeksplorasi konsekuensi dari setiap alternatif, menganalisis rencana tindakan yang ditolak sebelumnya ketika informasi muncul, memiliki sebuah rencana kontingental untuk serangan gagal. Hart mengungkapkan 4 rekomendasi untuk kelompok-kelompok yang rentan dengan pemikiran kelompok. Yang pertama, perlu pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, rangkul whistleblowing dalam kelompok. Yang ketiga, memungkinkan untuk keberatan. Dan yang keempat adalah konsensus, keseimbangan, dan aturan mayoritas. Pengawasan dan pengendalian.
Salah satu cara pengawasan dan pengendalian adalah dengan memaksakan beberapa pengawasan dan pengendalian eksternal. Kelompok perlu mempertahankan mengambil keputusan pertama untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini harus dilakukan sebelum kelompok mulai merasa mereka tentang masalah-masalah. Peran whistleblowing dalam kelompok. Selain akuntabilitas, Hart mengumumkan bahwa whistleblowing dirangkul dalam suatu budaya kelompok. Artinya, kelompok didorong dalam menyuarakan keprihatinan daripada untuk secara sukarela menekan mereka, mempertanyakan asumsi bukan untuk menerima mereka pada nilai nominal, dan untuk terus tidak setuju dan melakukan perdebatan ketika tidak ada jawaban yang memuaskan atas keprihatinan mereka yang disepakati oleh sebagian kelompok. Memungkinkan untuk keberatan. Kelompok-kelompok memungkinkan penantang yang bertanggung jawab atau anggota kelompok yang menolak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan karena hal tersebut akan bertentangan dengan hati nurani mereka. Dengan demikian, penentang mungkin dapat meningkatkan keraguan tentang keputusan atau bahkan memprotesnya. Konsensus keseimbangan dan aturan mayoritas. Kelompok tidak harus memerlukan konsensus, tetapi bekerja bukan yang mengarah pada dukungan mayoritas. Disebutkan tuntunan konsensus adalah setiap anggota kelompok harus setuju pada keputusan. Hal tersebut sering membuat anggota kelompok merasa tertekan untuk memberikan persetujuan. Kelompok harus berusaha mencapai konsensus, tetapi bersiaplah untuk dukungan mayoritas. Integrasi, kritik, dan penutupan. Pemikiran kelompok adalah teori yang didedikasikan untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Kelompok sering membuat keputusan dengan konsekuensi yang mendalam. Ada 4 hal yang relevan untuk didiskusikan. Yang pertama adalah ruang lingkup, yang kedua adalah kemampuan uji, yang ketiga adalah heurism, dan yang keempat adalah uji waktu. Ruang lingkup. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak pemikiran kelompok dapat diterapkan pada beberapa jenis kelompok. Penerapan pemikiran kelompok adalah semata-mata untuk kelompok pengambilan keputusan pada masa krisis, tidak mudah menerapkan pemikiran untuk setiap jenis kelompok. Kemampuan uji. Kelompok akademis telah menunjukkan beberapa masalah validitas dengan teori, mempertanyakan kemampuan ujinya. Mereka berpendapat bahwa setengah dari gejala pemikiran kelompok tidak berhubungan dengan mencari persetujuan sebuah fitur kunci dari teori. Teori rentan terhadap penyimpangan validitas dan reliabilitas karena banyak variabel yang tidak didefinisikan. Heurism. Teori pemikiran kelompok adalah usaha heurism. Teori dan banyak dari unsur-unsurnya telah bekerja di sejumlah studi dan telah mendapatkan perhatian banyak akademisi bidang komunikasi dan psikologi sosial. Teori ini juga banyak menghasilkan sejumlah asumsi tentang perilaku kelompok, dan pemikiran kelompok masih merupakan bagian penting dari referensi tentang pengambilan keputusan kelompok. Uji waktu. Teori pemikiran kelompok bertahan dalam uji waktu. Pemikiran kelompok mungkin lebih menarik secara intuitif daripada diarahkan secara empiris. Teori ini bagaimanapun terus mendapat perhatian dalam penelitian serta dalam publikasi populer. Oleh karena itu, para akademisi terus menyelidiki banyak fitur mendasar dan teori terus mendiskusikannya di media populer. Pemikiran kelompok berpengaruh pada bidang studi termasuk komunikasi, psikologi kognitif dan sosial, antropologi, dan ilmu politik. Sekian presentasi dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.